Sebelum masuk ke pembahasan, sedikit disclaimer bahwa video ini kami buat berdasarkan situs-situs berita, forum-forum publik, juga rangkuman liputan wawancara pers dengan pelaku dan saksi. Alda Risma Elvariani lahir pada 23 November 1982 di kota Bogor, Jawa Barat. Ia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara dari pasangan Hamid Farid Rizal dan Halimah. Semenjak duduk di bangku sekolah dasar, Alda memang sudah menunjukkan bakatnya, di mana saat ia dihukum guru bernyanyi di depan kelas. Tak disangka-sangka, suara Alda malah membuat seisi ruang kelas seperti terhipnotis. Lagu berjudul Surat Undangan milik Diah Iskandar bisa dibawakan dengan merdu dan khas. Berikutnya, berbagai ajang lomba menyanyi antar sekolah diikuti. Walhasil, Alda sering juara. Bukan hanya di dunia tarik suara, di umur 14 tahun, foto-foto Alda mulai terpampang sebagai model sampul majalah remaja populer tahun 1996. Popularitasnya makin meroket saat dirinya berhasil memenangkan audisi yang diadakan boyband asal Inggris, Code Red. Lantas Alda berduet dengan Code Red dalam lagu We Can Make It yang video klipnya berlatar di Indonesia. Semenjak itulah Alda mulai bergabung di label musik Blackboard. Bersama Blackboard, pada tahun 1998, Alda mulai pengerjaan debut album penyanyi solo pertamanya. Walau krisis moneter melanda Indonesia, Alda pantang mundur. Album pertamanya berisi 9 lagu berhasil rilis, dengan lagu hit yang berjudul sama dengan judul albumnya, yaitu Aku Tak Biasa. Aku tak biasa. Lagu itu meledak viral dan berhasil menduduki tangga teratas lagu Indonesia tahun 1998. Dengan lagu itu, Alda juga menang penghargaan AMI, Anugerah Musik Indonesia, kategori penyanyi solo terbaik, mengalahkan kompetitor terkenal seperti Krisdayanti, Mayang Sari, dan lain-lain. Tahun 1999, Alda mulai merambah dunia peran sinetron, sekaligus merilis album kedua bertajuk Kupilih Yang Mana tahun 2001. Tapi entah kenapa setelah merilis album kedua inilah Alda pelan-pelan menghilang dari dunia hiburan, lenyap dari peredaran. Apakah menghilangnya Alda ada kaitannya dengan album kedua tersebut? Sebab orang-orang mengatakan album keduanya ini kurang laku di pasaran. Beberapa tahun kemudian, rasa penasaran para penggemar akhirnya terjawab. Nama Alda comeback di tahun 2006. Namun sayang, comebacknya Alda justru dengan cara mengejutkan. Yang pertama, terlibat kecelakaan mobil. Yang kedua, lebih mencengangkan lagi, Alda ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel. Dan dari sinilah kisah ini bermula. Kita mundur sedikit ke tahun 1997 ketika Alda mulai mengembangkan karir sebagai penyanyi. Saat itu, Alda sempat menjalin asmara dengan produsernya sendiri, Iwan Sastrawijaya, pemilik Blackboard Music, perusahaan label musik yang menaungi Alda sebagai penyanyi. Tak banyak kisah terukir di antara mereka. Yang jelas, hubungan Alda dan Iwan kandas menjelang pernikahan akibat ulah pria ketiga. Ya, ada kepincut pria lain bernama Ferry Surya Prakasa. Ferry ini bukanlah pria biasa. Ia seorang biksu pembina umat Buddha aliran Nyingma Tibet dengan gelar Serling Tulku Yongsin Rinpoche. Bisa dibilang setara ustadz jika di Islam atau pendeta di Kristen. Walau ia seorang biksu, anehnya Ferry punya istri bernama Margaret dan dikaruniai 2 anak. Margaret merupakan warga Amerika keturunan Taiwan, tapi Alda tak peduli. Ia tetap menjalin asmara dengan Ferry, bahkan semakin intim. Menurut Ferry, hubungannya dengan Alda sempat terendus sang istri Margaret. Awalnya Margaret marah, tapi entah kenapa setelahnya seperti membiarkan hubunganku dengan Alda berlanjut. Begitu kata Ferry. Banyak rumor mengatakan hilangnya Alda dari dunia hiburan tahun 2001 akibat ulah Ferry.
Nama Alda kian waktu semakin tenggelam, dan seiring banyaknya bermunculan artis-artis baru, orang-orang mulai melupakan Alda Risma. Kebun Nanas, Jakarta Timur, Minggu 19 Juni 2006 sekitar jam 5 subuh. Orang-orang berkerumun sesaat setelah sebuah mobil BMW terguling karena menabrak batas jalan, dan lebih mengagetkan lagi, ternyata mobil tersebut dikendarai Alda Risma. Kala itu, Alda mengalami luka cukup serius, bahkan beberapa gigi depannya rontok. Alda dibawa ke rumah sakit akibat luka-luka serius. Setelah perawatan cukup lama di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Alda akhirnya berhasil pulih total. Dan setelah itu, lagi-lagi Alda menghilang. 6 bulan kemudian, tepatnya Selasa 12 Desember 2006, Indonesia dibuat geger kembali. Alda Risma dikabarkan meninggal dunia di sebuah hotel. Seperti yang telah disebut di awal, Alda menjalin hubungan dengan Ferry Surya Prakasa, nekat jalani hubungan tak sah tapi intim layaknya suami istri, kerap menghabiskan waktu bersama di hotel, atau terkadang Ferry datang menginap di kediaman Alda di Bekasi. Menurut Ferry, semenjak dekat dengan Alda, dirinya jadi tahu sang biduan ternyata ketergantungan obat penenang, juga obat tidur. Mungkin ini akibat tekanannya jadi artis kali ya. Dan Ferry pun akhirnya ikut-ikutan jadi pemakai. Biasanya mereka minta tolong pada seorang suster untuk bantu menyuntikkan obat ke tubuh mereka. Pada 10 Desember, menurut Ferry, Alda sedang bad mood dan minta diajak jalan-jalan. Selagi di perjalanan, Ferry juga diminta oleh Alda menghubungi Medi, suster langganannya. Tujuannya untuk minta bantuan urusan suntik menyuntik obat-obatan bagi dirinya dan Alda. Tapi yang angkat telepon rupanya pacar Medi. Ia bilang suster Medi sedang sibuk dan menyarankan Ferry membeli sendiri obatnya di toko Era Baru di Pasar Pramuka. Di situ mereka mix feeling antara beli obat-obat itu sendiri atau tunggu suster Medi dulu. Tapi melihat Alda semakin gelisah, akhirnya Ferry meluncur ke Pasar Pramuka. Pasar ini memang terkenal menjual obat-obat medis cukup lengkap. Di toko Era Baru, Ferry membeli alat suntik berbagai ukuran, infus 4 botol, obat tidur 10 botol, obat penenang 10 botol, vitamin C cair 5 botol, neurobion cair 5 botol, karet pengikat pembuluh darah, serta tisu alkohol. Karena suster medis sedang berhalangan, maka Ferry minta bantuan karyawan toko Era Baru, Zen Wirman, untuk carikan suster yang bisa menyuntik. Zen lantas merekomendasikan suster Yuni. Ferry, suster Yuni, dan Alda yang dari tadi nunggu di mobil lantas menuju Hotel Grand Menteng di kawasan Matraman. Sesampainya di hotel, mereka bertiga menyerahkan identitas di front desk untuk keperluan check-in dan mendapatkan kamar nomor 432. Di dalam kamar, suster Yuni memasang infus dan memasukkan obat-obatan ke dalam botol infus yang dialirkan melalui selang ke tangan kanan Alda. Tak lama setelahnya, Alda tertidur lelap dan suster Yuni meninggalkan hotel. Esoknya pada 11 Desember pagi, Ferry menghubungi ponsel Indra, pemilik toko Era Baru. Ferry minta selang infus dan obat-obatan dikirim segera ke hotel. Tak lama kemudian, sekitar jam 8:10 pagi, Indra dan karyawannya Zen datang ke hotel. Sesampainya di kamar 432, Indra dan Zen melihat kamar begitu berantakan, jarum suntik dan tisu berserak di mana-mana. Ferry lantas menyuruh mereka pegangi tangan Alda, lalu Ferry menyuntiknya dengan obat berwarna putih keruh dan Alda kembali tertidur. Ketika Alda terbangun, Ferry menyuntik kembali dengan sisa obat hingga Alda tertidur lagi. Esoknya, pada 12 Desember atau di hari ketiga, sekitar jam 8 pagi, Ferry kembali memesan obat yang sama dan lagi-lagi pesanan diantar oleh Indra dan Zen. Di dalam kamar, Ferry menyiapkan peralatan. Namun setelah obat-obat itu disuntikkan ke punggung tangan, Alda yang tadinya diam, tiba-tiba meracau seperti orang linglung. Tangannya terangkat, lalu jatuh, terangkat lagi, jatuh lagi, terus berulang-ulang. Ferry mulai panik, lalu menyuntik punggung kaki Alda dengan sisa obat. Dan tiba-tiba, kedua mata Alda terbelalak, tubuhnya mengunci kaku, lalu diam tak bergerak lagi.
Indra dan Zain hanya bisa melongo menyaksikan, tak mampu berbuat apa-apa, sementara Ferry yang tampak kalut tiba-tiba mengeluarkan kartu anggota polisi militer dari dompet sambil mengancam, "Kalian jangan bilang siapa-siapa, saya polisi militer, berani macam-macam kalian rasakan akibatnya." Sebagai imbalan tutup mulut, Ferry memberikan 3 keping emas murni seberat 100 gram, lalu menyuruh keduanya pergi. Belakangan diketahui, Indra dan Zain yang ketakutan kabur ke kampungnya di Padang, Sumatera Barat dan menjual emas-emas itu di sana. Setelah Indra dan Zain meninggalkan hotel, sekitar jam 6 sore, Ferry hubungi resepsionis hotel, minta dicarikan taksi untuk membawa Alda ke rumah sakit. Setelah Alda meninggalkan hotel, Ferry membayar sewa hotel, lalu kembali ke kamar 432. Alda diantar security hotel dengan taksi dan tiba di Rumah Sakit Mitra Internasional sekitar jam 7 malam. Namun sayang, dokter jaga yang memeriksa Alda menyatakan kemungkinan sang penyanyi telah meninggal dunia di perjalanan. Karena kematian Alda dianggap tak wajar, maka jasadnya dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Dan hasil otopsi menunjukkan tanda-tanda bahwa Alda meninggal akibat overdosis obat penenang. Di tangan dan kaki Alda juga ditemukan 25 titik bekas suntikan. Dokter mengatakan bekas-bekas suntikan tersebut ada yang lama juga baru. Ini menunjukkan Alda telah lama gunakan obat-obatan dengan suntik. Pihak rumah sakit lantas menghubungi keluarga Alda dan berita duka pun segera menyebar luas. Polisi membentuk tim investigasi besar-besaran memeriksa TKP kamar 432 Hotel Grand Menteng saat itu juga. Dalam kamar ditemukan bekas jarum suntik, botol infus, alat kontrasepsi, sisa botol obat, dan beberapa botol minuman kosong. Selain itu, juga ditemukan jejak cairan kehidupan yang telah mengering di handuk, juga tercecer di beberapa tempat. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV hotel. Terlihat kedatangan Ferry, Alda, dan Suster Yuni pada Minggu 10 Desember. Berikutnya tampak juga kedatangan 2 pria ke kamar 432 pada Senin dan Selasa pagi. Selain itu, pada Selasa malamnya, terlihat Ferry dan security membawa Alda melintas di lobi hotel saat akan dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapat keterangan dari pihak hotel dan bukti rekaman CCTV, polisi kehilangan jejak. Polisi tak menemukan lagi Ferry di sana. Kenapa Ferry menghilang di saat kekasihnya meninggal? Sungguh mencurigakan. Jumat 15 Desember pagi, polisi memburu Ferry ke rumahnya di Perum Bukit Villa Gading nomor 18 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tapi Ferry tak di tempat. Unit intelijen pun disebar di sekitar rumah Ferry, memantau siang malam selama 2 hari. Ferry ternyata sudah tidak pernah pulang ke rumahnya lagi. Pelacakan Ferry yang berstatus buronan semakin gencar dilakukan, hingga akhirnya polisi mendapatkan jejak Ferry di Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata dia telah terbang ke Singapura pada 13 Desember 2006 atau tepatnya 8 jam setelah Alda dinyatakan meninggal. Jejak ini didapat dari data pemesanan tiket pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah jejak Ferry terendus, kini timbul masalah baru. Kala itu, Indonesia belum punya perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura, sehingga polisi Indonesia tak bisa masuk ke Singapura untuk menangkap Ferry. Polisi Singapura pun tak bisa bekerja sama menangkap buronan asal Indonesia di sana untuk dipulangkan ke Indonesia. Lalu bagaimana solusinya? Tidak kurang akal, polisi minta bantuan melalui Ervin Lubis, pengacara Ferry, untuk membujuknya pulang ke Indonesia. Walau awalnya menolak, Ferry akhirnya bersedia dengan syarat kepulangannya tidak diliput media. Ferry pun diterbangkan ke Jakarta dengan status tersangka dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kematian penyanyi Alda Risma. Awal Januari 2007, setelah menjalani serangkaian penyidikan, Zain, karyawan toko Era Baru berikut sang pemilik, Indra, juga ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Suster Yuni, buron, dia menghilang dan belum ditemukan. Persidangan kasus tewasnya biduan Alda Risma digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
Jaksa penuntut umum menuntut Ferry dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman 14 tahun. JPU menganggap Ferry melakukan penghilangan nyawa secara tidak berencana. Ada banyak saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan termasuk Indra dan Zain. Secara bergantian, mereka menceritakan semua yang mereka ketahui pada hakim dan telah dikisahkan seperti pada video ini. Namun ada hal janggal membuat orang sempat bertanya-tanya. Menurut Indra dan Zain, saat antar pesanan Ferry ke kamar 432, mereka sempat melihat Alda bersandar di tembok hanya menggunakan celana renang dan bra hitam. Lantas Ferry buru-buru menutup tubuh Alda dengan selimut. Nah, hal inilah yang dikaitkan dengan penemuan bekas cairan kehidupan di handuk. Sebab ternyata bekas cairan kehidupan di handuk tersebut adalah milik Zain. Tentu saja pengunjung sidang penasaran. Apa yang terjadi pada Zain di kamar 432? Kenapa pula cairan kehidupan itu sampai berceceran di kamar mandi? Namun keluarga Alda meminta pada hakim untuk tidak mengaitkan cairan kehidupan Zain itu ke dalam kasus ini. Sebab jelas-jelas hasil otopsi menyatakan Alda meninggal karena overdosis obat penenang. Turut juga Halimah ibunda Alda memberi kesaksian. Menurut Halimah, pada tahun 2005 Alda sempat diajak kabur oleh Ferry selama 1 bulan. Alda sempat menelponnya untuk menjemput Alda di Hotel Ritz-Carlton karena tak tahan disiksa Ferry. Halimah mendapati Alda telah lemas, lalu membawanya pulang. Beberapa minggu kemudian, Halimah kembali mendapat SMS dari Alda yang isinya kurang lebih begini. "Ma, apa kabar? Sehat? Maaf ada yang ingin aku sampaikan sama Mama, tapi Mama janji jangan marah dan emosi. Hati-hati dengan Erik, Ma. Dia orang kejam dan tega, jadi Mama jangan buat masalah dengan dia ya, karena aku sayang sama Mama. Aku dipukul, ditampar, ditonjok mukaku, Ma. Aku gak akan rela, aku gak salah apapun. Dia memang punya dendam dengan Iwan dan Mama. Dia punya rencana menghancurkan kita. Pesanku jangan cari masalah dengan dia, dan aku gak mau Iwan terlibat. Maaf ya, Ma." Yang disebut Erik dalam SMS adalah nama panggilan Ferry, sedangkan Iwan adalah mantan tunangan Alda ketika bernaung di Blackboard dulu. Kesaksian Halimah dibantah oleh Ferry. Dia mengatakan bahwa Alda pergi dari rumahnya atas kemauan Alda sendiri karena Alda bilang banyak masalah dengan sang ibu. Untuk memperkuat pernyataan Ferry, pengacaranya menunjukkan sebuah surat yang dibuat Alda sendiri pada 27 Oktober 2006 silam. Dalam surat pernyataan itu, Alda menulis bahwa dirinya pergi dengan Ferry atas kemauan sendiri karena tidak cocok dengan orang tua Alda dan menyatakan tak pernah mendapat tindakan kekerasan dari Ferry. Pada persidangan tanggal 29 Maret 2007, saat sidang surat dakwaan dibacakan, keluarga Alda Risma merasa kecewa. Hal itu disampaikan melalui pengacaranya, Hotman Paris Hutapea. Sebab dalam surat dakwaan tidak diuraikan bagaimana proses fakta-fakta di lapangan, niat, dan motif secara rinci. Hanya disebutkan keterangan pembelian obat, peralatan, terus disuntik di hotel. Keterangan saksi Indra dan Zain juga kurang meyakinkan. Kronologi di TKP tak didukung bukti cukup kuat, dan seterusnya hingga korban akhirnya meninggal dan lain sebagainya. Hotman Paris tetap berharap nantinya hakim bisa berkeputusan dengan adil, sebab semua tahu Ferry bukan orang sembarangan dan kekuatan uang Ferry sangat besar. Terbukti sejak kedatangannya dari Singapura ke Jakarta, ia mendapat pengawalan ketat. Jangankan wawancara, mendekat saja wartawan sudah tak bisa. Ferry benar-benar mendapat kenyamanannya sampai ke pengadilan. 5 bulan setelahnya, pada 9 Agustus 2007 saat sidang putusan dibacakan, Ferry yang awalnya dituntut dengan pasal 338 akhirnya divonis dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa berencana dengan hukuman 15 tahun penjara. Tapi Ferry tetap kekeh tidak melakukan secara berencana. Ferry mengatakan bahwa Alda sendiri yang meminta untuk disuntikkan obat-obatan. Namun, vonis telah dijatuhkan, hakim tak peduli.
Namun di pihak keluarga korban merasa tak puas atas vonis terhadap pelaku. Menurut Halimah, dalam kasus ini harusnya nyawa dibayar nyawa. Halimah teriak histeris, berusaha menerjang Ferry, meraung-raung menangis, lalu pingsan. Ferry juga merasa tak puas dengan putusan hakim dan mengajukan banding, namun tetap ditolak, dan perlahan-lahan kasus Alda Risma mulai tenggelam dan pudar dari ingatan masyarakat. 4 tahun kemudian, pada 2 Februari 2011, tiba-tiba masyarakat dibuat kaget mendengar kabar hakim mengabulkan PK atas kasus Alda Risma. Putusan Mahkamah Agung menyatakan hukuman Ferry 15 tahun dikurangi menjadi 8 tahun penjara saja. Alasannya, Ferry tidak terbukti melakukan penghilangan nyawa secara berencana. Bekas-bekas sejak suntikan pada tubuh Alda memang sudah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum Alda mengenal Ferry Surya Prakasa. Dan putusan MA juga didukung oleh pencabutan kesaksian Indra dan Zain di pengadilan tahun 2007 silam. Indra dan Zain merubah kesaksiannya bahwa Alda sendirilah yang menyuntikkan semua obat-obatan itu dalam kurun waktu 3 hari. Pelakunya bukan Ferry Surya Prakasa. Dan yang lebih membingungkan, Halimah hanya diam dan anteng-anteng saja atas pengurangan masa tahanan Ferry tersebut. Bahkan, Halimah sudi memaafkan Ferry. Ramai beredar di portal berita mengatakan Halimah menerima uang dari Ferry sejumlah 3 miliar. Keluarga Alda memaafkan Ferry dengan alasan agar arwah Alda tenang di sana. Jadi gimana nih? Lebih percaya Alda yang menyuntik diri sendiri atau memang Ferry yang melakukannya? Pertanyaan lainnya, jika memang Ferry yang menyuntikkan obat-obatan tersebut, apakah murni karena tidak tahu dosis yang tepat? Atau memang sengaja dibuat overdosis? Tuangkan pendapatmu di kolom komentar. Terlepas dari apapun kontroversi yang menyelimuti kasus ini, Alda Risma telah pergi untuk selamanya. Sesuai dengan judul lagunya, Aku Tak Biasa. Perjalanan hidup Alda Risma memang tidak biasa. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Demikian kisah ini kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau pendapat berbeda. Dan tambahan informasi tentang kasus ini, silakan share di kolom komentar. Rusty pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.